Ya, semua mempersiapkan yang terbaik untuk kehamilan dan persalinannya nanti. Oke. Karena sudah pukul 7:30, insya Allah kita akan siap-siap mulai saja. Mudah-mudahan nanti akan semakin banyak ayah dan bunda yang bisa bergabung. Seperti biasa, oh ya, hari ini saya menjadi MC malam ini ya, edisi spesial. Soalnya tamu yang kita undang untuk mengisi acaranya juga spesial banget, special person buat saya juga. Oke. Nanti kita akan berkenalan dengan sosok ayah luar biasa yang sudah bersedia untuk mengisi acara malam ini. Oke, selamat datang untuk ayah bunda semua yang baru bergabung. Selamat datang, semoga kita sama-sama bisa belajar banyak malam ini ya. Apa yang dijelaskan? Kan ketinggalan gimana? Iya, Beda. selamat datang ayah. Terima kasih sudah ikut. Lagi Ya. mati. Ayo bunda-bunda diajak ayah-ayahnya ya. Boleh satu Kalau satu channel juga nggak apa-apa. Duduk sebelahan gitu, oke. Nanti di nama bundanya boleh ditulis aja bunda dan ayah siapa. Oke, biar iya nanti kalau lah. misalnya sesi interaksi kita bisa menyapa ayahnya juga. Ada namanya ya. Oke, sebelum kita mulai, kita membaca dulu basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita dapatkan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Ya, betul banget ayahnya di samping. Digandeng jangan lepas ya. Kalau untuk ayah bunda yang mungkin lagi LDM-an bisa diingatkan juga supaya bisa tetap ikut mengikuti acara ya walaupun tidak bersama-sama. Ya, gue cuma kasih tau doang kemarin kayak karena tau nggak kenapa. Baik, Oh, kamu baterai nggak untuk habis ini? malam ini D A plus D E. materinya adalah pemateri Pokoknya baterai nggak bisa kedua. habis. Kenapa namanya? Kenapa? Oke, pemateri malam ini izin saya perkenalkan dulu ya. Pemateri istimewa bernama Ayah Angga. Ayah Angga atau Dr. Angga Perdana Kusuma, Mars. Beliau adalah seorang suami dari satu istri. Mudah-mudahan tidak ada rencana nambah. Dan kemudian seorang ayah luar biasa dari 4 orang anak. Sudah mendampingi berbagai macam cerita persalinan istrinya. Dari yang normal tapi jarak jauh. Lalu kemudian sesar prematur dan repot. Lalu kemudian persalinan VBIC dan bisa mendampingi full time. Dan yang terakhir kembali ya diberkahi sesar lagi yang lebih repot lagi daripada sesar sebelumnya. Jadi insya Allah ini sudah terbukti dan teruji ya menjadi suami dan ayah tangguh. Nanti mudah-mudahan bisa banyak berbagi dengan ayah-ayah di sini gimana caranya supaya bisa tetap strong menghadapi badai yang akan menghadang. Oke, mangga kepada Dokter Angga, Ayah Angga dipersilahkan waktunya ya. Untuk Bunda dan Ayah semua, nanti kalau misalnya ada yang ingin diinteraksikan atau ditanyakan, boleh di kolom chat sambil berjalan saja kelasnya. Sebelum nanti kita akan masuk di akhir sebagai sesi diskusi dan tanya jawab. Ya, selamat malam Dokter Angga. Assalamualaikum. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Afi. Oke, terima kasih banyak ya dok sudah bersedia untuk mengisi acara malam ini. Ditunggu banget sharingnya kepada ayah dan bunda di sini supaya bisa sama tangguh dan kuatnya dengan dokter ya. Sudah mendampingi banyak persalinan istrinya nih. Oke, baik dok, terima kasih banyak. Baik, ayah bunda sekalian, izinkan saya share screen ya, untuk kita mulai sesi materi kita ya. Oke, mohon konfirmasi, suara saya cukup jelas dan share screen-nya sudah muncul. Jelas dan Jelas. sudah tampak. Baik, baik ayah dan bunda, khususnya para ayah, ya.
Hari ini kita akan mendiskusikan sebuah tema yang berjudul peran ayah dan keluarga dalam kehamilan dan persalinan. Ya, ini merupakan kelas ketiga dari trimester kedua. Walaupun tadi saya request ke tim sekolah ibu hamil untuk mengundang seluruh ayah ya dari semua trimester untuk bisa ikut bergabung. Ya, tadi sedikit profil saya sudah disampaikan oleh Dr. Afi. Sedikit izin mengenalkan diri, nama saya Dr. Angga Perdana Kusuma Mars. Ya, saya adalah ayah dari 4 orang anak. Ya, betul. Saya adalah suami dari Dr. Afiasti Pratiwi, spesialis obgyn. Saya saat ini dokter umum ya, namun saya memperdalam manajemen di klinik dan rumah sakit. Pernah diamanahi sebagai direktur Galenia Mom Age Health Center. Barangkali orang Bandung mungkin pernah mendengar klinik dan layanan ibu dan anak di daerah Badak Singa ya. Saya menjabat saat itu sebagai direktur di tahun 2011 sampai 2014. Saya juga pernah diamanahi direktur klinik Al Rasha Birth Center di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau tahun 2017 sampai 2019. Dan saat ini, alhamdulillah saya diamanahi mengelola 4 klinik ya. Salah satunya adalah klinik utama Jasmine MT Medica yang saat ini merupakan penyelenggara dari Sekolah Ibu Hamil dan 3 klinik lainnya yang ada di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Ya, baik ayah, supaya kegiatan kelas kita malam hari ini lebih interaktif ya, saya minta ayah ataupun boleh pendamping dari ibu ya untuk menyiapkan smartphone-nya ya dan membuka Google Lens-nya. Ya, kita akan buat survei dulu ya. Ada beberapa pertanyaan yang nanti ayah boleh jawab, boleh isi supaya eh, kita bisa memahami bagaimana pikiran atau perasaan ayah dan bunda, terutama dalam menghadapi kehamilan dan persalinan ini ya. Oke, saya coba munculkan surveinya. Boleh dipersiapkan eh, Google Lens-nya ya. Atau kalau misalkan mau buka lewat website, itu bisa di ahaslide.com/L42UR. Silakan, ayah. Kalau sudah masuk, boleh menjawab pertanyaan pertama. Ya, boleh langsung diisi saja. Bagaimana perasaan ayah saat pertama kali tahu bahwa istri ayah hamil? Ya, silakan. Ungkapkan semua perasaan, reaksi, mau itu positif, mau itu negatif, ya, yang dialami oleh ayah. Ya, pastinya karena konteksnya sekolah ibu hamil, jadi ayah-ayah di sini adalah ayah-ayah dari istri yang sedang hamil ya, gitu. Silakan, boleh. Apapun perasaannya, silakan diungkapkan. Di sini ada muncul bahagia, terharu, ya, deg-degan. Oh, ada yang langsung menyapa. Ini Fazri ya, Dek, gitu ya. Luar biasa kaget dan senang, kaget bahagia, keajaiban, ya, happy, bersyukur, ya. Oke, silakan. Yang belum mengisi boleh mengisi, ya. Apalagi nih, timingnya pas, masya Allah banget, ya. Senang, alhamdulillah, ya. Silakan. Wow, banget, masya Allah, ya. Apalagi nih, kaget, ya. Yang keempat kaget. Oh, oke, ada yang keempat juga ternyata seperti saya ya. Yang keempat kaget. Oke, apalagi nih? Senang dan bersiap-siap. Oke, luar biasa kaget senang. Nggak bisa berkata-kata. Ya,
Oke, baik. Ya, sudah cukup banyak nih yang mengungkapkan perasaannya pada saat mengetahui istrinya hamil ya. Oke, terima kasih Ayah. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua ya. Baik, pertanyaan kedua. Apa kekhawatiran terbesar yang Ayah rasakan saat tahu bahwa istri Ayah hamil? Silakan diisi. Ekonomi yang pertama. Oke, silakan lagi. Merasa belum siap, ya. Finansial dan ilmu parents, ya. Bingung, ya. Oke, nggak ada sih. Oke, jujur, siap. Merasa belum siap, ilmu parenting, apalagi nih. Kondisi istri karena dia apa tuh? Leadership, takut jatuh terpeleset. Oke, bimbingan, tanggung jawab, khawatir sama kesehatannya. Oke, masih ada cicilan. Oke, kondisi istri karena dia masih kerja, takut merasa sibuk sendiri, ya. Apalagi ilmu kehamilan, baik. Takut anaknya tidak sempurna, ya. Khawatir pernah keguguran. Oke, tapi percaya bisa, ya. Itu yang penting, ya. Baik, Ayah, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih, ya. Saat ini, apakah Anda seorang ayah nih merasa siap menjadi seorang ayah? Ragu-ragu satu orang, siap enam orang, siap tujuh orang, ragu-ragu dua orang. Yang tidak siap kayaknya nggak berani diisi ya. Kalau sebelah istri ya. Oke, siap 15 orang. Ada lagi? Ada lagi? Siap 16 orang. Luar biasa. Baik, sampai saat ini sudah ada 18 orang yang mengisi, 16 menyatakan siap dan dua ragu-ragu ya. Yang tidak siap tidak ada. Alhamdulillah ya. Semuanya, hampir semuanya siap ya. Hanya dua orang saja yang ragu-ragu. Baik, terima kasih ya. Baik, terima kasih ya Ayah. Kita kembali ke presentasinya. Baik, terima kasih atas informasi yang bisa kita lihat sama-sama tadi ya. Bagaimana perasaan ayah ketika mengetahui istri kita hamil, apa yang menjadi kekhawatirannya, ya, dan apakah kita sudah siap menjadi seorang ayah, ya. Jawabannya tidak ada yang benar, tidak ada yang salah, ya, semuanya boleh, ya, semuanya boleh. Baik, ayah, dalam sebuah penelitian yang dilakukan di Inggris, ya, yang dilakukan oleh Redshaw tahun 2013, ya, tergambar juga tadi mungkin dari survei singkat kita, ya, bahwa 80% ayah bereaksi positif, ya, bahagia, bersyukur, alhamdulillah, ya, menerima dengan baik, ya. Ada sekitar 20% ayah yang diantaranya menolak, ya, sedikit diantaranya menolak, ada juga yang bercampur aduk di kepalanya, ya, bercampur aduk antara senang maupun khawatir, takut, ya. Namun tadi 80% atau sebagian besarnya adalah ayah yang bereaksi positif. Ya. Prinsipnya atau poin pentingnya adalah apapun reaksi dan perasaan kita sebagai seorang ayah yang mendengarkan pertama kali bahwa istrinya hamil itu adalah manusiawi. Ya, apapun. Ya. Barangkali ada eh, di bahasa apa di hati kecil kita ada rasa penolakan, ada rasa ketidaksiapan, ada rasa keraguan, ya. Itu hal yang manusiawi, ayah. Ya.
Karena reaksi awal itu bukan penentu akhir, ya. Reaksi awal itu manusiawi dan itu bukan penentu akhir. Karena yang terpenting adalah komitmen kita untuk hadir, belajar, dan tumbuh bersama, ya. Dan kabar baiknya pada saat ini keterlibatan ayah dalam kehamilan itu terus meningkat, ya. Lebih banyak ayah yang mau hadir di ruang persalinan, ya. Lebih banyak juga ayah yang memanfaatkan cuti paternitasnya, ya. Lebih banyak juga sumber daya untuk ayah tuh mempersiapkan diri, ya. Stigma juga berkurang, ya, bahwa ayah yang terlibat, yang hadir itu eh, hal yang dulu mungkin dianggap negatif, di stigma negatif itu berkurang, ya. Dan media sosial pun membantu kita menormalisasi keterlibatan ayah dalam kehamilan dan persalinan, ya. Jadi bersyukur kita berada dalam kondisi saat ini yang sebetulnya trennya tuh malah makin baik gitu ya. Oke. Menjadi ayah siaga, ya. Pada saat kita tahu, dikabarin sama istri kita bahwa tespeknya muncul 2 garis merah gitu ya. Saat itu kita ngelihat apa reaksi istri kita, ya. Lalu apa reaksi kita juga ya. Pertanyaan besar muncul dalam benak kita. Tadi juga ada ya dalam survei yang kita lakukan. Bisakah bisakah kita menjadi ayah yang baik? Pertanyaan besar yang muncul dalam benak kita ketika kita tahu bahwa istri kita hamil, ya. Hari ini, malam ini kita akan membicarakan 3 hal, ayah. Yang pertama adalah peran Anda, yang kedua persiapan Anda, yang ketiga rencana Anda. Ini bukan ceramah, ya. Saya ingin nanti kita lebih banyak interaksi, lebih banyak berdiskusi. Ini cakapan, ya, dari ayah, ya. Saya seorang ayah untuk calon ayah atau ayah lainnya, ya. Karena ada yang baru pertama kali berpengalaman sebagai calon ayah, ada yang sudah menjadi ayah, ya. Ini adalah percakapan, ini obrolan, ya. Ini obrolan yang kita lakukan di tongkrongan sambil kita santai gitu ya. Jadi nanti diskusinya kita akan bikin santai saja, ya. Nah, saya ingin coba ngasih ilustrasi gambaran. Ini barangkali dialami oleh semua ayah dan bunda ya pada saat mengetahui bahwa istri kita ini hamil gitu ya. Ketika 2 garis itu muncul, ilustrasi ya ini fiktif, namanya Dika, umur 30 tahun, seorang programmer yang hidupnya tuh serba digital ya, orangnya sangat logik, terukur ya. Sampai suatu ketika istrinya Maya bilang, "Mas, aku telat, tespeknya positif." Dan respon yang normal dari seorang ayah ya, siapapun, tidak hanya Dika di sini ya, itu langsung dalam kepalanya muncul masuk ke mode menghitung biaya yang akan dikeluarkan, nyari-nyari perlengkapan yang dibutuhkan, googling gimana caranya jadi ayah yang baik gitu ya. Bahkan mungkin ada yang sudah sampai buka komputer, buka Excel dan bikin perhitungan biaya gitu. Ya. Di lain sisi, istrinya Maya ya, minggu pertama itu pada saat dia tahu hamil, mual muntah setiap pagi. Sementara Dikanya sibuk dengan Excelnya tadi. Minggu keduanya Maya nangis tanpa alasan, hormonnya naik turun. Dikanya masih cari-cari stroller yang terbaik, ya. Minggu ketiga Maya bilang sambil nangis, aku ngerasa sendirian. Dikanya kaget, kok bisa? Aku kan di sini, ada di sini secara fisik gitu ya. Aku kan udah cari-cari semuanya untuk persiapan kelahiran anak kita. Aku kan udah siap gitu. Namun Maya menjawab, kamu siap, tapi kamu tidak hadir. Ya, ini tipikal bapak-bapak banget ya. Udah ngerencanain banyak hal, ternyata tidak dianggap hadir. Bagi seorang ibu yang
saat itu menghadapi perubahan tubuh yang sangat luar biasa, ya, membuat badannya seolah-olah berbeda seperti sebelum dia hamil. Buat mereka, rencana itu penting, tapi kehadiran kita itu segalanya untuk mereka. Jadi, dari ilustrasi ini, kita bisa melihat bahwa kehadiran kita untuk istri kita adalah hal yang menjadi segalanya untuk dia. Ya. Nah, apa itu nanti kehadiran? Kita akan bahas berikutnya ya. Oke. Nah, kita coba jujur dengan apa yang sebenarnya terjadi ya. Ayah yang sudah melihat bagaimana perubahan eh, bunda ya, perubahan istri kita pada saat dia mulai hamil, dalam tubuhnya itu sedang terjadi peperangan sebetulnya ya. Terjadi perubahan fisik yang luar biasa, volume darah naik 50%, jantung kerjanya 1,5 kali lebih keras, semua organnya berubah ya, bergeser. Bayangkan dari rongga abdomen, rongga perut yang sekecil itu muncul organ yang membesar, mendorong ke sana kemari, organ-organ lain sampai bergeser. Rahim ukurannya membesar 500 kali lipat. Hormonnya naik turun tidak karuan gitu ya. Naik turun tidak karuan. Apa hasilnya? Hasilnya keluhan-keluhan yang dialami oleh bunda ya. Dalam sebuah penelitian, setidaknya ada 5 keluhan terbanyak ya yang dialami oleh bunda. Ya. Yang lainnya sebetulnya ada lagi ya, tapi ini yang terbanyak. Mual muntah itu dialamin oleh setidaknya 70 sampai 94% ibu hamil. Sering BAK ya sampai bangun 5 kali setiap malam, lebih dari 90%. Kelelahan ekstrim 98% dialami. Nyeri punggung 60%. Gangguan tidur 80%. Itulah yang dialami oleh istri kita pada saat mereka hamil. Ya. Nah, fakta yang lainnya tidak tidak kurang mengejutkan ya, bahwa ternyata dalam penelitian hanya 62% ayah yang hadir saat kunjungan pertama ke dokter untuk mengkonfirmasi kehamilan. Ya, tidak semua ayah ternyata. Dan hanya 63% hadir di pemeriksaan kandungan berikutnya. Bahkan 40% diantaranya merasa cuman penonton aja, nggak terlibat sama sekali. Ya, merasa tidak terlibat. Padahal ya kehadiran kita, keterlibatan kita dalam kehamilan dan persalinan istri kita itu memberikan dampak luar biasa terhadap istri kita. Ya, di antaranya resiko depresi turun 50% ya dibandingkan dengan yang tidak mendapatkan perhatian atau kehadiran dari suaminya. Persalinannya lebih lancar, recovery-nya lebih cepat, dan bayi yang dilahirkan kondisinya lebih baik. Kesehatan bayi dan ibunya pada saat melahirkan lebih baik. Ya, artinya kehadiran kita, kehadiran ayah secara signifikan itu berpengaruh terhadap outcomes, terhadap hasil persalinannya nanti. Baik itu kesehatan ibu secara fisik, mental, spiritual, maupun kesehatan bayi. Ya. Jadi dari sini kita memahami bahwa penting adanya kehadiran kita. Ya, sejak awal kita mengetahui istri kita hamil sampai nanti akhirnya kita mendampingi proses persalinan. Ya, kesempatan hari ini, malam ini adalah tentang Anda, ya. Ya, tidak perlu sampai angkat tangan, cukup renungkan dalam pikiran kita berapa dari kita yang merasa takut tidak bisa jadi ayah yang baik. Berapa yang bingung harus mulai dari mana? Tadi ya, kekhawatiran ya. Berapa yang khawatir soal uang ya. Pertama kali tadi muncul adalah ekonomi gitu ya. Berapa yang takut hubungan dengan istrinya berubah ketika istrinya sedang hamil ya. Kalau Anda merasa punya salah satunya atau bahkan semuanya, itu normal ya. Semua ayah yang satu atau semuanya merasakan itu normal ya. Saya juga merasakan begitu sampai anak keempat saya dan semua ayah yang saya kenal juga merasakan itu ya.
Nah, kita masuk ke dalam peran kita nanti. Ya, kehadiran kita itu dalam wujud apa sebetulnya? Ya, ini adalah tiga pilar dari peran ayah saat ini, masa kini ya, masa kini. Pilar yang pertama nih teman-teman, ya, ayah. Jadilah partner istri kita, bukan helper. Ada perbedaan signifikan nih antara helper dan partner. Helper itu nunggu disuruh, mulai dengan pertanyaan, mau aku bantuin? Atau apa yang bisa aku bantu? Sebatas membantu, cuma bantu aja, ya. Menganggap bahwa tanggung jawab misalkan di rumah itu adalah tanggung jawab istri kita, ya. Kita hanya sebatas helper. Beda dengan partner. Partner itu punya inisiatif. Tanpa perlu diminta, tanpa perlu disuruh, ada inisiatif yang muncul dari diri kita untuk bantu. Proaktif melihat apa yang dibutuhkan istri kita. Dengan suasana hati yang berubah, fisik yang berubah, keluhan-keluhan yang muncul, proaktif dalam memberikan apa yang dibutuhkan istri kita. Dia merasa bahwa tanggung jawabnya sama, ya, karena ini adalah kehamilan kita dan ini adalah bayi kita, ya, bukan bayi Anda, bayi Anda dan kehamilan Anda gitu ya, tapi bayi kita dan kehamilan kita. Oke, yang kedua, terutama dalam kehamilan nih. Kehamilan itu adalah tim bagaikan tim olahraga, ya. Tim olahraga tuh nggak mungkin berhasil kalau mereka nggak kompak, nggak merasa bahwa ini adalah tujuan bersama. Karena ini bukan perjalanan sebatas hanya istri kita nih, kehamilan dan persalinan ini. Ini adalah perjalanan kita bersama. Oleh karena itu, kita sebagai ayah harus punya peran dalam mendukung istri kita. Peran yang pertama adalah sebagai pendukung dari aspek emosionalnya. Ya, seorang istri yang sedang hamil hanya ingin didengarkan, nggak perlu solusi. Yang dia inginkan itu adalah kita dengerin apa yang dia katakan, apa yang dia mau, apa yang dia keluhkan, tanpa meminta untuk dicarikan solusi sebetulnya, karena hanya butuh didengarkan. Yang kedua, validasikan perasaannya. Ketika dia menyampaikan keluhan, kita mengiyakan. Memang itu yang dia rasakan. Ya, mewajarkan begitu ya. Memang membetulkan gitu. Oh ya betul, kamu sedang mengalami ini. Nggak perlu dibantah, nggak perlu dibilang bahwa kamu kan lagi hamil ya wajar kayak gitu. Nggak perlu bilang begitu ya. Validasikan perasaannya. Ketika dia menyampaikan keluhan, katakan iya, betul memang kamu seperti itu. Ya, berikan keyakinan bahwa kamu baik-baik saja karena aku ada di sini. Kamu dalam kondisi yang baik karena aku dukung kamu. Ya, dan jadilah ketenangannya dia di saat badai datang. Ya, ketika hormon naik turun, emosi nggak stabil, nggak perlu ikut emosi gitu. Ya, jadikan kita sebagai penenang, berikan kedamaian saat istri kita ini berkeluh kesah, emosinya lagi nggak stabil. Yang kedua, ya, kita dukung secara fisik. Ya, ambil alih 70-80% pekerjaan rumah. Kelihatan banyak, kalau nggak sanggup cari bantuan. Ya, cari bantuan. Jangan biarkan pekerjaan rumah masih dilakukan oleh istri kita di saat kondisi fisiknya sedang tidak memungkinkan, tidak seperti dulu sebelum hamil. Ya, lakukan pijat kaki, pijat punggung setiap malam, kompres ketika dia sakit, bantu aktivitas hariannya dia, dan nggak perlu banyak bicara. Yang penting aksi aja. Ya, nggak perlu banyak bicara. Yang penting aksi aja. Yang ketiga, jadilah partner ya dalam aspek medisnya. Hadirlah di saat-saat paling penting ya.
Terutama ya, bukan berarti yang lain tidak penting. Terutama pada saat prenatal visit yang pertama, pada saat kunjungan kehamilan yang pertama, untuk mengkonfirmasi apakah betul istri kita hamil atau tidak. Yang kedua, pada saat kita dengerin detak jantung bayi kita yang pertama kali, ya. Dan yang ketiga, pada saat kunjungan melihat anatomi tubuh bayi kita secara utuh, secara detail, ya. Banyak bertanya ke dokter. Seringkali ibu tuh muncul banyak pertanyaan, tapi ketika ketemu dokter hilang semua pertanyaan itu, ya. Wakili dia untuk bertanya. Advokasikan kebutuhannya dia kepada dokter. Advokasikan pertanyaan yang mungkin muncul pada diri istri Anda kepada dokter. Monitor terus kesehatannya, pantau terus kesehatannya, dan menjadi advokat tadi ya, advokat untuk kebutuhannya dia. Ya, oke lanjut supaya tidak terlalu lama. Pilar yang ketiga, ya, dari rencana ke kehadiran, from planning to present ya. Rencana tanpa kehadiran itu kosong, ya. Kehadiran tanpa rencana juga bisa chaos, ya. Dan rencana yang dikolaborasikan dengan kehadiran itu adalah partnership, ya. Di trimester satu nanti ayah akan menemukan istrinya ayah itu dalam kondisi paling menderita, tanda kutip. Mualnya lagi heboh-hebohnya, lelahnya lagi capek-capeknya, ya. Kegalauan, ketakutan, kekhawatiran tuh lagi tinggi-tingginya pada saat trimester satu. Tugas kita maksimalkan support yang tadi. Kurangi bebannya dia, ya. Dan jangan lupa tadi, kehadiran pada saat kunjungan pertama itu jangan jangan sampai lewat, ya. Kehadiran pada saat kunjungan pertama untuk lihat mengkonfirmasi janin jangan sampai lewat. Ya, saya ambil poin-poin pentingnya ya. Trimester kedua, badan istri Anda mulai enakan, energinya balik lagi nih, udah nggak mual muntah, ya, udah nggak terlalu capek, ya lelah, ya, badannya udah mulai enak untuk beraktivitas fisik. Tugas kita quality time, ya, mulai rasakan juga tendangan bayi kita, ya, mulai bangun bonding dengan bayinya, ya, bicara ke bayinya, ya. Tadi ada yang bicara ya langsung ketika tahu pertama kali hamil, ya. Lanjutkan di trimester 2 nanti, ya. Milestone yang jangan sampai lupa adalah tadi anatomi scan, ya. Pada saat pemeriksaan di trimester kedua, jangan jangan sampai luput dari kehadiran kita untuk melihat bagaimana kondisi bayi kita secara lengkap, secara detail. Di trimester 3, nah ini mulai persiapan nih, ya. Mulai persiapan. Istri kita juga udah mulai kembali dalam kondisi yang kurang nyaman, mengingat badannya sudah banyak berubah, ya, rahimnya sudah makin membesar, ya, sudah mulai sesek karena paru-parunya kedorong, ya, ketekan. Kekhawatiran menghadapi persalinan juga makin tinggi. Tugas kita intensif dalam persiapan, ya. Siapkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menghadapi persalinan, ya. Diskusikan tentang birth plan dengan istri Anda, konsultasikan dengan dokter. Siapkan hospital bag-nya, persiapkan rute ke rumah sakit, persiapkan dana untuk menghadapi momen persalinan, ya. Dan jangan lupa sudah memasuki minggu ke-37 di mana bayi itu sudah cukup umur untuk bisa lahir ya, udah harus standby 24 jam ya, sudah harus standby. Pastikan kita tidak melewatkan pada saat istri harus dibawa ke rumah sakit untuk persalinan ya. Oke, kita masuk ke tahapan persalinan ayah ya. Di tahapan persalinan ini kita kembali ke ceritanya Dika sama Maya tadi ya. Jam 2 pagi Dika bangun kayak karena Maya megang tangannya keras-keras ya. Kebangun karena itu. Maya cerita bahwa Mas ini beneran nih kontraksinya udah 5 menit sekali dan sudah berlangsung 1 jam. Udah waktunya berangkat ke rumah sakit ya. Ada yang namanya rules 511 ya. Kalau ayah dan bunda ikut di pertemuan sebelumnya sudah paham ya
rules 511. Setelah nyampe rumah sakit, 18 jam kemudian, ayah Dika belum tidur, dia juga belum makan benar, tapi dia tetap hadir di ruang persalinan, di ruang perawatan. Dia bantu menghitung kontraksi istrinya, pimpin napas istrinya, ya, bantu napas istrinya, ya, supaya istrinya tetap bisa mengendalikan napasnya dia. Bantu kasih pijetan, kasih kompres, eye contact, tetap fokus 100% ke istrinya. Yakinkan bahwa dia bisa melewati persalinan. Dan pada akhirnya ketika Maya mendekati pembukaan lengkap, di mana tubuhnya sudah nggak bisa dikendalin lagi sama Maya, bahkan sampai Maya itu berteriak, aku nggak kuat lagi, ya, sampai Dika juga tersentuh, ya, memegang wajah Maya, meyakinkan dia, lihat aku, kamu bisa, kamu pasti bisa. Dan akhirnya di jam 12 malam muncullah tangisan bayi, ya. Dika mulai memotong memotong tali pusat, ya. Ada yang namanya delay cord clamping. Jadi kita menunda pemotongan setidaknya 1 sampai 3 menit untuk memastikan darah dari plasenta itu masuk seluruhnya ke bayi, ya, sebelum dipotong. Dika menangis. Saat itulah dia merasakan bahwa, oh, saya bukan seorang Dika lagi. Saya adalah seorang ayah. Itulah momen di mana transformasi, ya, dari seorang Dika menjadi seorang ayah. Dalam tahapan persiapan persalinan, tadi perhatikan soal kapan Anda membawa istri Anda ke fasilitas kesehatan. Ya, ingat-ingat rules 511. Ya, 5 menit interval, ya, 5 menit sekali kontraksinya muncul, berdurasi 1 menit, ya, dan sudah berjalan 1 jam. Ya, pahami juga soal kala persalinan. Kala satu, ya, mulai saat terjadinya pembukaan, ya. Kala dua, dari pembukaan lengkap sampai bayi lahir. Kala tiga, dari bayi lahir sampai eh, plasenta lahir. Dan kala empat, 2 jam setelah lahir. Ya, saya tidak akan membahas detail, ya, karena harusnya dibahas di kelas yang lain. Kenapa saya minta ayah untuk memahami ini semua? Ya, karena kita punya peran nantinya. Peran ayah pada saat ada di ruang persalinan. Yang pertama adalah sebagai coach, ya, sebagai pelatih. Anda yang mimpin istri Anda bernafas. Jangan lupa nafas. Nafas itu nanti kalau dipelajarin di kelas lain, nafas itu aspek penting tuh dalam persalinan. Ya, mengatur nafas supaya mampu mengedan lebih baik, ya, mengeluarkan baik kita. Ya, hitung juga berapa berapa lama kontraksinya, berapa kuat kontraksinya. Ajak istri kita untuk mencari posisi yang nyaman, ya, boleh sambil duduk, sambil jongkok, sambil nungging, ya, sambil bergerak di bola persalinan, ya, bertimbol, ya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ini juga yang tidak kalah penting, sebagai advokat, ya, pada saat istri Anda sedang mengalami pembukaan, sedang mengalami proses persalinan, pikirannya udah entah kemana, ya. Istri Anda saya pastikan tidak akan berpikir secara jernih. Maka dari itu ketika Anda tahu bahwa proses persalinan itu harus seperti apa, kapan tanda bahaya itu muncul, kapan keputusan harus diambil, kapan dokter harus melakukan tindakan, maka Anda harus menjadi advokatnya istri Anda. Bisa jadi nanti dokter tidak akan meminta persetujuan tindakan kepada istri Anda, tapi kepada Anda sebagai seorang ayah. Bayangkan ketika ayah tidak memahami proses persalinan. Ketika dokter minta rujuk, setuju aja rujuk. Ketika dokter minta sesar, setuju aja sesar. Karena tidak memahami proses persalinan. Kapan rujuk, kapan sesar, kapan tindakan, kapan episiotomi, ya, dan lain sebagainya. Jadi, aspek penting untuk memahami proses persalinan supaya kita bisa menjadi advokat. Kita sampaikan keluh kesah istri kita kepada dokter. Tanyakan pertanyaan yang muncul dari benak istri kita, ya. Lindungi dia, ya. Jaga harapannya dia untuk tetap bisa melahirkan dengan nyaman, ya. Yang ketiga adalah
penghibur, comforter, ya. Berikan sentuhan fisik, dukung emosionalnya, hadir, tidak hanya hadir secara fisik, secara emosional, fokus 100% pada istri Anda. Yang keempat adalah koordinator, ya. Kelola logistik, ya. Atur pencahayaan ruangan, ya. Berikan dia hidrasi, ya, supaya nggak kekurangan cairan, berikan dia makan, ya, dan seterusnya. Dan yang tidak kalah penting adalah sebagai saksi dari momen yang membahagiakan itu, ya. Dokumentasikan dengan baik setiap momennya supaya menjadi kenangan kita nanti, ya. Oke, sampai sini, ya. Kita akan masuk ke survei yang kedua, Ayah, ya. Mudah-mudahan tidak bosan ya, tidak bosan nih dengan materinya, ya. Nanti kita coba diskusi di akhir, ya. Masih ada beberapa slide. Kita akan coba survei lagi, Ayah. Eh, Silakan siapkan lagi smartphone-nya, ya. Lalu buka Google Lens-nya, kita coba masuk ke survei yang kedua nih, ya, karena kita akan masuk ke tema finansial, ya, ke tema persiapan keuangan, ya, perencanaan keuangan. Baik, silakan persiapan handphonenya. Kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Silakan, boleh melalui QR code-nya atau bisa join lewat link-nya. Silakan aja. Yang sudah masuk boleh langsung mengisi. Pertanyaan pertama, apakah Anda sudah menyiapkan rencana keuangan untuk kehamilan dan persalinan istri Anda? Silakan. Oke, 3 orang, 4 orang menjawab ya, 5, 6, yang tidak masih 4, silakan. Oke, kita lihat. Baik, sudah ya? Masih ada? Oke, 10 menjawab sudah menyiapkan, dan 5 orang yang menjawab belum menyiapkan rencana keuangan. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, apakah Anda, Ayah, memiliki satu atau lebih asuransi kesehatan, termasuk di dalamnya BPJS Kesehatan? Silakan. Oke, BPJS saja ada cukup banyak nih, 11. BPJS dan asuransi swasta ada 1 orang. 13 BPJS saja. 14. 1 orang ya, BPJS dan asuransi swasta. Tidak ada yang menjawab tidak memiliki asuransi ya. Oke, baik. 16 yang BPJS saja. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Rencana penjamin untuk biaya kehamilan dan persalinan istri Anda. Pada saat nanti mau persalinan terutama, yang biayanya udah pasti lumayan, kira-kira nanti akan menggunakan penjamin apa? Umum atau mandiri itu berarti pakai uang sendiri, ya. Pakai uang sendiri. Kalau BPJS Kesehatan berarti menggunakan asuransi dari pemerintah dan asuransi swasta. Oke, 5 orang umum atau mandiri, BPJS Kesehatannya 9 dan asuransi swastanya ada 2 orang. Oke, umumnya 6 ya, nambah ya. BPJS Kesehatan 10. Oke, masih dominan yang BPJS Kesehatan. Yang kedua adalah yang umum ya atau mandiri. Baik. Oke, terima kasih ya. Cukup 3 pertanyaan aja. Kita kembali ke slide berikutnya. Nah, ini menarik teman Ayah ya, yang menarik nih. Slide berikutnya ini. Ini adalah real data. Ini adalah real pengalaman kami ya di kelahiran anak kami yang keempat ya. Supaya percaya, saya tunjukin langsung kwitansinya. Ya, ini adalah kwitansi dari eh, persalinan anak kami yang keempat. Tadi kalau sedikit cerita dari Dokter Aviasti, anak keempat kami itu lahirnya prematur. Di usia kehamilan 32 minggu karena istri saya mengalami preeklamsia berat. Jadi harus diterminasi
dilakukan operasi sesar, anaknya lahir prematur, masuk NICU kurang lebih 1 bulan lebih, ya, karena juga ada komplikasi dari prematur yaitu perforasi usus, cukup kompleks, ya, masalahnya cukup kompleks, ya, sampai billing rumah sakitnya itu 26 halaman. Ini real ya, ini real pengalaman kami. Ini real. Ya, penjaminnya BPJS Kesehatan. Ya, jadi kami pun adalah pengguna setia BPJS Kesehatan. Dan coba tebak berapa nilai total billing yang harus dibayarkan jika saya membayar dengan umum. Boleh tulis di komentar deh. Boleh tulis di komentar. Saya pengen tahu. Ayah nebaknya berapa nih? Boleh tulis di komentar. Oh, di sini udah banyak yang ini ya. 200 juta, 50 juta, oke, 60 juta, 159, 40 juta, oke, ya. Langsung saya spill ya. Langsung saya spill nih. 68, oke, terima kasih. Langsung saya spill aja angkanya. Untuk semua biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit, yang jika kita harus bayarkan dengan umum, maka saya harus keluar uang 222 juta lebih, ayah. Sejujurnya saat itu, saya tidak memegang uang sebanyak ini dalam persiapan finansial saya menghadapi kelahiran anak yang keempat. Ya, sebanyak ini sudah sama dengan mobil baru ya, mobil baru. Ya, beruntung saya waktu itu menggunakan BPJS Kesehatan dan saya hanya keluar uang kurang dari 100.000 itu untuk kacamata blue light karena anak saya kuning waktu itu, jadi harus di blue light dan saya hanya membayar kurang dari 100.000. Bayangkan dari angka 222 juta, saya hanya membayar kurang dari 100.000. Dengan perawatan dari tanggal 27 Juli, bayi saya keluar tanggal 3 September, 1 bulan lebih. Ya. Kalau saya menggunakan pribadi, ya mandiri, boncos ya kayak boncos. Ya, oke, ya. Itu tadi sedikit sharing tentang pengalaman kami. Ya, persiapan finansial, biaya kehamilan dan persalinan itu berkaitan dengan layanan medis itu sangat tergantung dari beberapa beberapa faktor ya. Pertama adalah penjaminnya tadi ya, apakah umum, asuransi kesehatan, mau itu yang dari pemerintah maupun swasta. Ya. Yang kedua juga yang berpengaruh adalah di mana tempat kita akan melahirkan anak kita, ya, di fasilitas kesehatan mana. Bisa di bidan praktek mandiri, bisa di klinik atau di puskesmas, bisa juga di klinik utama atau di rumah sakit. Rumah sakit pun banyak tingkatannya. Tipe A, B, C, D gitu ya. Ada rumah sakit khusus dan seterusnya. Dan yang juga tidak kalah penting yang mempengaruhi biaya itu adalah nanti kondisi kehamilan. Apakah low risk atau ya high risk, ya. Dan saya membagi kategori biaya itu menjadi beberapa eh, kategori ya. Setidaknya ada 5 kategori nih. Yang pertama adalah biaya selama masa kehamilan, yang kedua adalah biaya persalinan itu sendiri, ya. Yang ketiga perlengkapan bayinya, biaya bulanan bayi setidaknya untuk 6 bulan pertama dan dana darurat, ya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Biaya selama masa kehamilan nih, 9 bulan. Ini saya langsung spill aja ya. Pada saat kita ngelakuin, pada saat kita menemani istri kita ANC namanya ya, atau pemeriksaan kehamilan dan ditambah dengan USG, ada yang minimal kita harus lakukan. Ya, pemerintah mewajibkan kita nih untuk periksa kehamilan minimal 6 kali. Ya, minimal 6 kali. Trimester 1 kali, udah termasuk dengan USG. Trimester 2-nya 2 kali, dan trimester 3-nya 3 kali dengan USG di kunjungan kelima. Total 4 kali ANC biasa dan 2 kali ANC USG. Berita baiknya, untuk layanan minimal ini, pemerintah sudah memberikan fasilitas gratis jika kita menggunakan BPJS. Syaratnya jika dilakukan di FKTP.
Ya, FKTP itu berarti klinik pratama, puskesmas, atau bidan praktek mandiri. Ya, dengan catatan untuk kondisi yang low risk ya, resiko rendah, artinya kehamilannya baik, perkembangan janinnya baik, ya, tidak ada penyulit dan seterusnya. Ya, dan WHO sendiri punya panduan sendiri. Ya, WHO itu kalau ditotalin dalam 3 trimester itu 12 kali, ya, kurang lebih 2 kali dari yang diwajibkan oleh pemerintah. Ya, oke, ini berita baiknya yang minimal ini sudah free. Jadi kalau tadi ayah sudah punya BPJS Kesehatan, asalkan aktif dan low risk, silakan datang ke biasanya ya, datang ke BPM, Bidan Praktek Mandiri untuk ANC biasa, atau ANC USG ke klinik dan atau puskesmas yang punya layanan USG. Tidak semua klinik punya USG ya. Jadi pastikan nanti kliniknya punya USG ya. Dan ini tidak harus di klinik atau puskesmas tempat kita terdaftar. Misalkan ya, ayah bunda terdaftarnya di klinik A misalnya ya. Kebetulan di klinik A-nya tidak ada layanan USG untuk kehamilan ya. Walaupun tidak walaupun terdaftarnya di klinik A, untuk fasilitas ini bunda bisa menggunakannya di puskesmas terdekat yang punya layanan USG gitu ya. Jadi nggak perlu pindahkan dulu ke puskesmasnya ya, cukup datang membawa kartu BPJS-nya yang aktif, ya, keanggotaan aktif, bisa melakukan ANC di sana, ya. Oke. Yang kedua, tes laboratorium, ya, tes laboratorium. Ada beberapa tes rutin yang perlu dilakukan. Ini listnya, ya. Sejauh ini yang saya tahu, ayah bunda, yang ditanggung BPJS atau diberikan gratis, terutama di puskesmas itu adalah yang triple eliminasi, ya, terutama untuk HIV, sipilis, dan hepatitis B. Yang lainnya saya belum dapat informasi kalau itu gratis ya, kecuali mungkin ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan itu. Ya, ada indikasi untuk dilakukan pemeriksaan itu. Gitu ya. Jadi silakan nanti ayah juga sama bunda datang ke puskesmas tempat domisilinya untuk bisa melakukan pemeriksaan triple eliminasi. Mohon maaf, tadi saya melupakan satu hal di ANC. Bagaimana dengan kondisi bunda yang high risk? Ya, high risk itu sudah dipelajari di kelas yang lain. Intinya ada penyulit yang membuat kehamilannya beresiko tinggi, ya, tetap bisa digunakan BPJS-nya, tapi harus dilakukan pemeriksaannya oleh dokter spesialis. Ya, jadi minta rujukan ke FKTP-nya untuk diperiksakan di rumah sakit. Jumlahnya sangat tergantung dari kondisi kehamilannya. Jadi bisa lebih banyak, juga bisa lebih banyak, ya minimalnya 6 kali, ya, tergantung dari kondisi high risk-nya apa. Ya, oke. Kita lanjut ya, untuk selama masa kehamilan. Vitamin dan suplemen itu biasanya kalau gunain BPJS sudah include. Jadi nanti dapat konsultasi, dapat pemeriksaan USG plus vitamin juga. Walaupun tadi ya, mungkin secara kuantiti maupun kualitinya ya agak sedikit berbeda dengan yang kalau kita berbayar ya. Untuk aspek yang lain saya kira ini ayah bunda bisa pelajari sendiri ya. Saya tidak akan detailkan untuk pakaian, makanan dan seterusnya ya. Oke, berikutnya nih biaya persalinan. Semua yang saya tuliskan di sini ya terkait dengan biaya persalinan, kalau pakai BPJS itu gratis. Kecuali mungkin konsultasi laktasi. Saya belum tahu nih puskesmas apakah menyediakan juga konsultasi laktasi gratis ya. Ya, saya belum dapat informasinya. Mungkin nanti boleh ditambahkan kalau ada yang tahu. Yang pasti selain konsultasi laktasi, semua yang ada di sini, yang tertulis di sini semuanya ditanggung BPJS nih. Persalinan normal, sesar, ya. Kalau ada komplikasi, ya, bahkan sampai nanti biaya untuk pasca persalinannya. Jadi kalau kontrol nifas, kontrol bayi baru lahir itu juga ditanggung sama BPJS. Manfaatkan. Saya sarankan untuk manfaatkan. Ya, yang belum tertulis di sini itu adalah termasuk dengan layanan kontrasepsi sebetulnya. Jadi misalkan kalau sudah lahir dan pengen langsung pasang IUD, mau pasang misalnya implan, itu juga gratis. Walaupun tidak semua klinik atau puskesmas bisa melayani ya. Nanti cari puskesmas atau klinik yang bisa melayani kontrasepsi. Ya. Nah, ini free ya BPJS. Oke.
Biaya perlengkapan bayi. Wah, macam-macam ini. Ya, saya tuliskan di sini untuk nanti ayah bunda sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya, saya hanya mengingatkan saja bahwa ada biaya perlengkapan bayi yang perlu disiapkan. Ya, berikutnya nih, biaya bulanan untuk bayi setidaknya sampai usia 6 bulan. Ya, ini semua listnya. Silakan nanti boleh ditambahkan sesuai kebutuhan. Saya hanya menginformasikan dua hal saja. Imunisasi dasar lengkap dan imunisasi lanjutan itu gratis. Ya, jadi kalau Bunda pengen imunisasi dasar yang gratis, listnya ada di sini. Tinggal datang ke puskesmas atau klinik terdekat, ya, yang memang melayani melayani vaksinasi atau imunisasi, ya. Semuanya gratis, ya, kecuali yang imunisasi tambahan, ya. Di sini mungkin yang belum masuk kayak influenza gitu, ya, atau mungkin dengue dan sebagainya, yang tambahan itu memang belum difasilitasi oleh pemerintah, harus kita akses ke rumah sakit, ya. Betul gitu, ya. Oke. Nah, itu adalah biaya-biaya yang kita butuhkan, ayah bunda, ya. Nah, kita langsung masuk ke strategi financial planningnya nih, ya. Step pertama nih, ya, step pertama, audit dulu keuangan kita saat ini, ya. Hitung total semua pendapatan kita, baik itu yang tetap tidak tetap, ya. Dari semua sumber pendapatan kita hitung semuanya berapa. Yang kedua, hitung total pengeluaran kita saat ini, baik itu yang sifatnya fix, ya, maupun yang sifatnya variabel, atau yang pengeluaran yang bisa dikurangin, yang sifatnya hiburan, nonton, makan di luar, ya, traveling dan seterusnya, ya. Silakan dihitung. Yang ketiga, hitung saving rate-nya berapa, ya. Cara menghitungnya, pertama kita hitung dulu savingnya berapa, berapa uang yang kita bisa simpan. Caranya dengan mengurangi income dengan pengeluaran, ya. Pendapatan kita dikurangi dengan pengeluaran kita. Saving rate, ya, saving tadi, ya, uang yang kita simpan dibagi dengan income dikalikan 100%. Ya, silakan nanti simulasikan di rumah, ya. Simulasikan dari format ini, buatkan Excel-nya tadi, ya. Hitung sendiri silakan. Nanti kita coba bandingkan dengan benchmarknya nih. Kalau kurang dari 10% berarti tanda bahaya, ya. 10-20% itu masih kurang, masih minimal sekali, perlu ditingkatin. 20-30% good, 30-50% excellent, di atas 50% champion, ya. Oke, strategi yang kedua, step yang kedua, maaf, ya. Tentukan financial goals-nya, ya. Hitung semua kebutuhan, terutama dalam konteks kehamilan dan persalinan ini, ya, kebutuhan semua yang kita keluarkan untuk mempersiapkan kehamilan dan persalinan, ya. Tuliskan biaya kehamilan kita tadi berapa, biaya persalinannya berapa, perlengkapan bayi berapa, biaya daruratnya berapa, ya, totalnya berapa, ya. Itu dijadikan sebagai goals, target, ya. Berikutnya step yang ketiga, baru kita hitung nih, kira-kira kita harus saving berapa banyak per bulannya dengan waktu yang kita punya saat ini. Kalau ternyata target savingnya itu tadi, misalkan, ya, dengan contoh tanpa BPJS nih, biaya kehamilannya 10 juta, persalinannya 20 juta, perlengkapan 15 juta, ya. Lalu juga biaya bulanan dikali 6 bulan tadi total 18 juta, ditambah dengan biaya daruratnya 5 juta, total semua yang kita harus cari adalah 68 juta, ya. Dari situ kita bisa hitung, ya, kalau kita, istri kita nih baru hamil bulan pertama, ya, berarti dibagi 9, 68 dibagi 9, berarti kita harus ngumpulin 7,5 juta per bulan tuh, ya. Tapi kalau misalkan sudah mendekati persalinan, ya, akan lebih besar lagi saving yang kita harus lakukan, ya. Oke. Yang keempat, step keempat adalah potong semua pengeluaran yang tidak penting, ya. Sudah saatnya kita memfokuskan semua pendapatan kita untuk bisa menabung untuk biaya persalinan dan kehamilan tadi, ya. Lalu juga cara lain dengan meningkatkan income kita, ya. Cari pendapatan sampingan yang kita bisa lakukan untuk bisa mendapatkan income tambahan, ya. Oke. Oke, terima kasih.
Eh, pas ya 2031 materinya. Eh, dari saya cukup. Nanti kita masuk ke diskusi dipandu oleh Dokter Afi. Ya, pasti banyak pertanyaan yang muncul ya, Ayah. Jadi silakan nanti boleh ditanyakan. Barangkali juga boleh sharing ya. Di sini ada ahli keuangan, mungkin ada ahli finance gitu ya. Silakan juga berpendapat, boleh memberikan masukan ke yang lain ya. Nanti di akhir, Ayah, sebelum kita tutup kegiatan, saya akan berikan quiz ya, post test ya. Ada 10 pertanyaan dan bagi tiga penjawab tertinggi nilainya ya, tiga pemenang akan dapat hadiah dompet digital ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dokter Abias. Baik. Alhamdulillah luar biasa banget nih materinya. Sangat ayah banget ya. Jadi ada bunda berkomentar ini materinya ayah banget ya. Insya Allah ini memang materinya ayah banget. Jadi semoga para ayah yang menonton di sini bisa tercerahkan, terbuka, terbuka keinginannya ya, keinginannya dan sebenarnya tujuan dari kelas ini adalah kita mengencourage para ayah untuk mulai aktif terlibat dalam semua momen kehamilan dan insya Allah nanti persalinan istrinya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi diskusi. Mangga, bila ada ayah atau bunda yang ingin bertanya, boleh raise hand saja, nanti boleh open mic. Atau misalnya bila susah untuk atau ada kendala untuk open mic, boleh dituliskan pertanyaannya di kolom chat, nanti akan kita bahas bersama di sini. Selain bertanya, kalau mau ada yang sharing juga boleh banget ya, karena kan di sini mungkin sudah ada ayah-ayah veteran juga yang sudah mungkin mendampingi lebih dari satu kali persalinan istrinya. Ya, jadi akan sangat bermanfaat sharingnya. Saya kalau bunda-bundanya sih udah sering banget kita sharing bareng-bareng di komunitas, di grup ya. Kan kalau ayah nih jarang nih pertemuan yang mengumpulkan ayah-ayah di sini. Mangga, ayah, bunda, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan langsung raise hand saja. Oke. Sambil nunggu, mungkin masih mencari inspirasi, mau nanya apa. Jangan nggak usah malu-malu ya, ayah bunda. Di sini kita sangat terbuka. Mudah-mudahan bisa. Ya tadi tujuan utamanya dari komunitas dan sekolah ini kan memang sharingnya. Karena kalau misalnya masalah pengetahuan atau misalnya masalah informasi, ayah bunda bisa dapat banyak dari tempat lain. Tapi kalau sharing mungkin terbatas kalau di tempat lain. Jadi bisa sharing di sini. Ya. Oke, boleh di kolom chat juga kalau misalnya ada yang ada kendala untuk bisa open mic. Kalau belum ada, mungkin sementara saya mau menggali dulu nih ke Ayah Angga ya. Kalau dari pengalaman Ayah sendiri nih, sharing dikit dari kisah-kisah persalinan yang pernah dihadapi oleh Ayah, mana yang paling berkesan? Ini nanya apa ngetes ya? Ini obrolan di rumah harus saya Oh jangan, kan sharing, sharing dong, dengan sharing, sharing ya. sharing. Kalau secara pribadi sih yang paling berkesan yang ketiga sebetulnya. Karena ya walaupun tadi ya saya mungkin terkesan jadi banyak teori ya. Padahal dari empat persalinan yang terjadi di keluarga kami, itu sebetulnya yang benar-benar saya hadir pada saat persalinan itu adalah yang ketiga. Mengingat yang kedua dan keempat prosesnya sesar dan dalam kondisi high risk, jadi memang saat itu ayah tidak bisa masuk ke dalam ruangan operasi ya. Dan yang pertama itu karena memang saya tidak hadir. Jadi kalau misalkan tadi saya cerita soal kehadiran, saya merasakan fase di mana saya pernah tidak hadir dan merasakan saya pernah hadir secara penuh gitu ya. Dan kalau ditanya yang paling berkesan terkait dengan kehadiran itu yang ketiga. Karena yang ketiga itu
boleh dibilang saya ngerasain menjadi seorang ayah yang utuh lah gitu ya. Ngerasa jadi ayah yang utuh, di mana dari mulai istri saya hamil ya, sampai persalinan tuh saya ada ya, saya hadir. Bahkan di momen di saat bayi itu keluar juga saya yang bantu mengeluarkan tuh saat itu, bantu mengeluarkan ya. Spesial juga karena di klinik sendiri ya. Jadi kami melahirkan di klinik sendiri, eh, dan saat itu momennya intim di ruangan yang sangat nyaman, tidak layaknya rumah sakit, tidak layaknya klinik ya. Dikelilingi oleh keluarga-keluarga terdekat, terutama anak saya yang lain. Mereka ikut mendukung, mereka ikut menyemangati bundanya, dan alhamdulillah saya bisa meraih anak ketiga saya dengan tangan saya sendiri dan menyerahkannya ke istri saya. Jadi itu momen yang paling mungkin sangat ini ya berkesan lah buat saya gitu. Dan saya sarankan kalau ayah mau belajar lebih lanjut sampai yang bisa nangkep bayinya, ya tadi motong sendiri tali pusatnya, memberikannya ke bunda untuk di IMD kan itu akan jadi momen yang nggak terlupakan, ya nggak akan terlupakan. Itu barangkali Dok Afi. Oke, terima kasih banyak sharingnya ya. Mudah-mudahan nanti akan lebih banyak lagi ayah yang bisa mendapatkan pengalaman yang sama ya, yang betul-betul bisa terpatri dalam hati untuk menyambut kelahiran putranya atau putrinya. Oke, ini ada yang sharing dari kolom chat dari Bunda Ita dan Ayah Eri. Izin sharing dok, ini kehamilan pertama istri saya. Pengennya lahiran bayar umum atau mandiri. Dan kami sudah nanya-nanya rumah sakit sekitaran, itu harganya sekitar 30 juta untuk SC. Dan jujur tabungan untuk persalinan ada sekitar 50 juta. Tapi masih takut kalau waktu persalinan ada apa-apa. Contoh anak bisa masuk NICU atau ibu masuk ICU. Seperti pengalaman dokter Angga tadi yang sampai membutuhkan biaya 200 jutaan. Oke, gimana Ayah Angga mungkin ada saran ini untuk Bunda Ita dan Ayah Eri? Mungkin sebelum saya menjawab, mohon bantu dijelaskan sama Bunda Ita dan Ayah Eri, apakah punya asuransi pemerintah maupun swasta? Oke, sambil direspon ya, mungkin saya coba kasih pendapat dari saya nih. Kalau saya sih menyarankan, walaupun rencananya mau menggunakan penjamin mandiri tadi ya atau umum, saya sarankan ayah bunda minimal punya satu asuransi swasta yaitu BPJS Kesehatan. Ya, saya tidak akan banyak komentar soal asuransi swasta karena saya pertama tidak punya dan tidak tahu produk-produknya ya. Barangkali nanti yang punya bisa sharing. Tapi saya merasakan sendiri manfaat dari BPJS Kesehatan. Ya, jadi kita harus mempertimbangkan sampai aspek terburuk ayah bunda ya. Barangkali di awal kehamilan sampai hari H persalinan kondisi bunda dalam keadaan baik, namun terkadang persalinan ini sulit diprediksi ya. Tiba-tiba ada kondisi yang membuat bayi harus dilahirkan lebih awal atau mungkin ada kegawatan yang dialami oleh ibu gitu ya. Seperti yang dialami oleh kami juga yang membutuhkan tindakan yang lebih besar, perawatan yang lebih intensif. Sehingga tadi berujung pada biaya yang lebih besar. Setidaknya walaupun di awal mau menggunakan umum, pada saat kondisi buruk itu terjadi, nauzubillah, kita punya penjamin asuransi. Ya, walaupun terkadang begini ayah ya perlu diperhatikan juga pada saat masuk rumah sakit itu biasanya pendaftaran di pertama tuh yang menentukan nanti biayanya akan muncul dibayar sendiri atau pakai asuransi gitu. Jadi kalau memang di awal daftar yang umum biasanya agak susah tuh untuk balik jadi BPJS ya atau didaftarkan ulang jadi BPJS. Jadi baiknya memang saran saya sih ya lebih baik pakai BPJS karena ada fasilitas juga di BPJS itu yang namanya upgrade kelas perawatan. Jadi misalkan kalau pertimbangannya karena oh supaya istri saya nyaman dapat kelas VIP misalnya gitu. Kalau ayah pesertanya adalah kelas 1, bisa tuh naik ke VIP.
ya, hanya membayar maksimal 75% dari nilai klaimnya rumah sakit ke BPJS, ya. Jadi misalkan biaya yang dikeluarkan oleh rumah sakit untuk dia klaimkan ke BPJS itu tarifnya sekitar 10 juta, ayah maksimal keluarnya 7,5 juta, gitu ya. Jadi lebih baik gunakan BPJS dan naik kelas perawatan. Kalau memang tujuannya untuk dapat kenyamanan lebih baik gitu ya, menggunakan fasilitas VIP misalnya begitu. Tapi kalau dari awal misalkan mau umum, tadi pertimbangkan untuk minimal punya satu lah ya, BPJS Kesehatan supaya ketika ada kondisi terburuk, misalkan pun anaknya dirujuk ke rumah sakit lain, kita bisa daftarkan menggunakan BPJS. Gitu ya. Paling gitu Ayah Eri tadi ya. Oke, ini pertanyaannya. Ada BPJS Kesehatan ya dokter, tapi apakah bisa di rumah sakit yang tidak pakai BPJS terus pindah ke rumah sakit yang bisa pakai BPJS? Pindah dari rumah sakit yang tidak pakai BPJS. Sebetulnya bisa aja ya. Misalkan mau coba dulu di rumah sakit yang tanpa BPJS tadi ya, mencoba umum, syukur kalau misalkan tidak ada kondisi kegawatan sehingga tidak mengeluarkan biaya lebih besar, dana yang sudah persiapan cukup. Tapi misalkan pun harus dilakukan tindakan, ayah meminta misalkan dirujuk ke rumah sakit yang bisa melayani BPJS dan didaftarkan sebagai pasien BPJS itu juga bisa. Ya, untuk menjawab pertanyaan ini ya, mudah-mudahan bisa terjawab. Ya, Oke, semoga bisa cukup menjawab ya untuk Bunda Ita dan Ayah Eri. Jadi mumpung masih ada waktu, persiapkan sebaik-baiknya, betul-betul dipilih mana yang kira-kira terbaik. Dan pertimbangkan juga tentunya kondisi kehamilannya, bila kehamilannya memang cenderung risiko tinggi, misalnya kemungkinan terjadinya komplikasi besar, mungkin memang lebih baik untuk menggunakan bagaimanapun asuransi. Walaupun misalnya banyak ya komplainan tentang BPJS atau misalnya pengalaman yang mungkin kurang menyenangkan gitu, tapi pada saat kondisi-kondisi yang memerlukan support finansial dalam kesehatan, insya Allah BPJS itu masih sangat bisa diandalkan dan sangat bisa membantu kita sih kalau misalnya untuk masalah-masalah seperti ini. Jadi tidak ada salahnya untuk menggunakannya ya gitu demi keselamatan ibu dan bayi sih intinya ya. Gitu. betul. Oke, selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Bunda Dita. Mungkin ini lebih terkait mengenai prosedur BPJS ya. Apakah bisa minta pindah vaskes atau rujukan BPJS kalau ada rencana persalinannya pindah antar provinsi? Mungkin Dokter Angga bisa menjawab karena kan banyak juga ya pengalaman dengan BPJS. Ya, kalau untuk persalinan kita bisa gunakan dimanapun ya. Yang penting BPJS-nya aktif. Misalkan Bunda BPJS-nya terdaftar di kota A, tapi mau melahirkan di kota B menggunakan BPJS, misalkan begitu ya, itu boleh, silakan. Nanti datang saja ke rumah sakit atau klinik yang akan jadi tempat melahirkan. Yang penting BPJS-nya aktif, itu bisa digunakan. Tidak perlu pindah ke vaskes yang ada di lokasi kota B, ya. Mudah-mudahan menjawab. Oke, selanjutnya dari Bunda Siska. Dok, vaskesku ke dokter umum. Kalau mau lahiran, misalnya ke puskesmas atau rumah sakit, apakah harus minta rujukan? Tidak perlu. Jadi kalau misalkan tadi Bunda sudah masuk rules yang 511 ya, datang langsung ke rumah sakit manapun sebetulnya ya, mau ke klinik, ke rumah sakit, ya masuk ke IGD untuk bersiap persalinan, asalkan BPJS-nya aktif bisa dilayani ya. Jadi tidak perlu khawatir ya. Jadi dan nggak perlu rujukan juga ya. Jadi kalau misalkan persalinan nggak perlu rujukan, kecuali kalau yang sudah high risk ya. Biasanya kan sejak kehamilan itu sudah dipantau tuh di rumah sakit ya. Jadi rujukannya sudah dari sejak kehamilan biasanya. Bahkan kadang juga kalau yang high risk itu sudah direncanakan persalinannya ya. Jadi sudah elektif gitu SC-nya misalkan. Ya.
Oke. Baik Bun, jadi yang paling penting sebenarnya untuk perencanaan kehamilan ini, seperti yang pernah kita bicarakan juga di kelas-kelas sebelumnya, yang adalah kita menilai dulu bagaimana kondisi kehamilannya, low risk kah atau high risk kah, karena itu yang akan menentukan bagaimana kita merencanakan persalinannya. Jadi nanti kalau misalnya memang perencanaan persalinan ini misalnya memang didapatkan kondisi yang dicurigai high risk, itu biasanya harusnya dilakukan rujukan sejak kehamilan. Jadi bahkan pemantauan kehamilannya pun dilakukan di rumah sakit dengan dokter kandungan. Tapi kalau misalnya memang bunda dikategorikan sebagai low risk, pemantauan bisa dilakukan di FKTP dengan bidan atau dokter umum. Bahkan persalinan pun misalnya bisa dilakukan di praktek bidan atau di klinik. Tapi tetap saja kita walaupun low risk, kita tetap harus punya perencanaan atau misalnya birth plan ya, istilah birth plan. Misalnya terjadi situasi yang mengharuskan rujukan, terjadi penyulit, harus ada komplikasi, kita sudah merencanakan akan dirujuknya kemana, kepada dokter siapa. Jadi itu akan mempermudah sekali untuk ayah bunda mengambil keputusan pada saat keadaan genting nanti ya. Jadi memang itu baiknya sudah direncanakan dari sebelumnya, di birth plan-nya sudah ada, dan sudah dilakukan survei juga ke tempat rumah sakit rencana rujukan kita. Walaupun amit-amit jangan sampai gitu nyampe ke sana gitu. Tapi istilahnya itu adalah program-program tolak bala gitu. Jadi memang harus dipersiapkan lebih dulu gitu. Supaya nanti kalau pada saat dibutuhkan kita nggak ribet atau kita nggak pusing lagi untuk memutuskan akan pergi kemana. Ya. Selanjutnya ya dok ya, nih masih ada yang masih banyak nih yang bertanya, mulai banyak pertanyaannya. Nggak apa-apa ya, biar seru nih, Ya, biar kita banyak seru. masukan dan apa saran juga buat ayah bunda Hmm. mempersiapkannya. Dok, izin bertanya, saya rencana ingin persalinan di klinik, tapi saya takut kalau ternyata ada hal yang tidak diharapkan dan memang harus dilarikan ke rumah sakit. Baiknya langsung di RS saja atau bagaimana? Kemudian nyambung juga dari Bunda Nabila itu, atau perkiraan lahiran Asia atau normal itu sudah bisa terdeteksi sejak jauh hari atau tidak? Oke, tadi jawabannya sebetulnya udah dijelasin sama dokter Alfi ya. Jadi kalau misalkan kondisi kehamilannya low risk ya, sebetulnya di BPM atau klinik Pratama, klinik utama pun ini ya kompeten lah untuk melahirkan atau membantu persalinan yang low risk. Tapi kalau misalkan sudah dari awal didiagnosis kehamilannya high risk ya, baiknya langsung di rumah sakit gitu ya. Ya walaupun nanti terkadang gitu ya ada kondisi di mana persalinan apa kehamilan yang low risk pun pada saat persalinannya menjadi high risk ya dok ya. Ada penyulit atau kegawatan yang terjadi kalau misalkan bunda di klinik dan kliniknya tidak mampu melakukan tindakan operatif ya harus dirujuk ke rumah sakit gitu ya. Ya, betul Bun. Jadi kurang lebih seperti itu. Sebenarnya gini, kalau misalnya ditanya kita bisa tahu sebelumnya atau enggak gitu. Maksudnya ini bisa diketahui sebelumnya atau tidak. Ada risiko-risiko yang bisa diterawang sebelumnya. Jadi daripada saat kita melakukan ANC itu sudah bisa dilakukan screening apakah memang masuk ke low risk atau high risk. Tetapi dalam kehamilan atau persalinan itu semua adalah proses yang bisa mengalami perubahan sewaktu-waktu. Jadi yang tadinya dianggap low risk pun bisa jadi pada prosesnya akan berubah menjadi high risk atau akan berubah menjadi ada penyulit atau komplikasi. Jadi itu semua bisa terjadi. Jadi ada yang bisa diprediksi, ada yang memang baru terjadi kemudian. Makanya dalam persiapan rencana persalinan kita, walaupun kita low risk, tetap harus ada rencana backup plan-nya. Bagaimana kalau terjadi penyulit, kemana kita akan merujuk, dengan siapa, ngangkutnya pakai apa gitu ya, maksudnya merujuknya dengan apa, itu udah harus direncanakan gitu. Jadi itu adalah bagian dari navigasi yang mungkin para ayah ini harus kuat juga di sana. Misalnya gini, kita ada rencana persalinan di klinik A misalnya. Rumah sakit terdekat adalah rumah sakit X gitu. Nah ini para ayah tuh sudah harus membuat peta. Sebenarnya ini kalau saya dari klinik A menuju rumah sakit X itu jalurnya lewat mana? Ya, dengan apa waktu tempuh berapa lama itu adalah hal yang sudah harus dipersiapkan. Dan menurut saya sih itu tugasnya para ayah untuk bisa mempersiapkan bahkan sampai plan seperti itu. Karena mungkin pada saat kejadian itu terjadi, bunda-bunda ini biasanya sudah ya dalam kondisi sedang bertarung mati-matian gitu. Jadi pasti sudah tidak bisa berpikir lagi untuk hal-hal seperti itu. Itu. Jadi itu adalah hal yang harus dipersiapkan juga oleh para ayah, bagian dari birth plan-nya.
untuk memilih kemana rujukannya, jalurnya lewat mana, dibawa dengan apa, siapa yang mendampingi gitu. Itu adalah hal yang harus dibicarakan juga. Gitu. Jadi bisa terjadi perubahan dari low risk menjadi high risk, penyulit bisa terjadi kapan saja. Itu yang harus dipersiapkan kita sebagai tim persalinan untuk bisa menyelamatkan bunda dan bayi. Itu ya. Nah, selanjutnya ada beberapa pertanyaan mengenai bunda-bunda yang kenapa kalau misalnya kontrol bulanan ke rumah sakit tapi minta rujukan dari vaskes satunya tidak diberikan ya. Jadi terpaksa kalau misalnya mau kontrol ke rumah sakit atau ke dokter kandungan mungkin ya. Jadi harus mengeluarkan biaya pribadi, tidak bisa menggunakan BPJS. Karena kan memang kalau misalnya BPJS itu dia menerapkan sistem rujukannya berjenjang istilahnya. Jadi memang kalau misalnya masih bisa ditangani kasusnya di fase satu, tentu BPJS tidak akan mengeluarkan rujukan untuk bisa ditangani di vaskes jenjang selanjutnya. Dan saat ini sebenarnya untuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, untuk antenatal care, itu sudah banyak sekali perubahan dan ke arah yang lebih baik sebenarnya. Misalnya salah satunya dengan program adanya pemeriksaan USG di FKTP ya. USG di puskesmas atau di klinik yang dilakukan oleh dokter umum terlatih. Itu saya sudah sangat membantu. Jadi bunda-bunda sekarang di sebagian besar daerah mungkin sudah bisa mengakses USG tanpa harus ke rumah sakit. Jadi itu dimanfaatkan. Dan ya karena ini dokternya sudah melalui pelatihan, kalau misalnya mereka memang menemukan ada risiko tertentu atau komplikasi yang harus dilakukan rujukan, itu pasti akan dilakukan rujukan. Walaupun memang kita tidak bisa serta-merta meminta, ah saya mau dirujuk nih, mau periksa ke dokter kandungan, misalnya memang itu dari BPJS peraturannya memang tidak bisa. Tapi bila memang dari penapisan ditemukan ada masalah atau penyulit, itu pasti otomatis akan dikeluarkan rujukan. Seperti itu, Bun. Jadi sebenarnya sih kalau misalnya Bunda istilahnya tidak diberikan rujukan, satu sisi sih harusnya kita bersyukur ya. Berarti ya alhamdulillah berarti kehamilan saya baik gitu. Tapi kalau misalnya eh, kalau kita kan lebih ke kultur ya, lebih ke kultur atau kebiasaan di Indonesia tuh masih kayaknya kalau misalnya hamil nih nggak kontrol ke dokter kandungan nih agak agak aneh gitu rasanya ya. Atau masih ada yang tetap ingin kontrol gitu ke dokter kandungan dan memang itu masih belum bisa ditanggung oleh BPJS sepenuhnya kalau misalnya di luar kebutuhan atau di luar indikasinya. Seperti itu, Bun. Oke, bentar ya pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Jika ingin persalinan dilakukan di klinik bidan mandiri dan kita juga kontrol di Opjin, apakah perlu dijelaskan ke Opjin rencana kita tersebut? Oke, mungkin ini saya dulu yang jawab kali ya, Dokter Angga. Jadi kalau misalnya prinsipnya gini, Bun, pada saat kita membuat birth plan atau rencana persalinan, memang itu harus dilakukan, eh, dipersiapkan paket lengkap istilahnya. Jadi kita punya plan A, oke, bersalin di bidan mandiri. Lalu kita punya plan B, bila ternyata terjadi penyulit dan kita harus melakukan persalinan atau rujukan dari bidan mandiri ke rumah sakit, akan ditangani di rumah sakit mana dan dengan dokter siapa. Nah, ini pun sebaiknya sudah dikomunikasikan sejak kita melakukan pemeriksaan kehamilan. Jadi kita kan pasti akan survei dokter ya istilah atau kita akan mencari dokter mana gitu atau misalnya di rumah sakit mana di situ pilihan dokternya ada siapa saja gitu. Sangat disarankan untuk melakukan survei dulu ketemu dokternya dan saat itu pun disampaikan kepada dokternya bahwa dok, kalau misalnya saya kondisi hamilnya baik, saya rencananya mau bersalin di bidan, dok. Tapi mungkin kalau misalnya nanti ada penyulit, saya akan minta rujukan ke rumah sakit ini, dok. Ya gitu. Jadi itu baiknya dikomunikasikan karena eh, dokter, bidan, walaupun istilahnya kita terpisah di fasilitas kesehatan, tapi sebenarnya kita semua adalah satu tim yang sama gitu. Kita adalah satu tim yang sama yang punya tujuan untuk mendampingi bunda-bunda gitu. Jadi dibicarakan semuanya ke bidannya pun dibicarakan bahwa Bu, kalau misalnya nanti saya ada penyulit, saya ingin dirujuknya kemana dengan dokter siapa itu dibicarakan.
Dan ke dokternya pun dibicarakan bahwa kalau misalnya kehamilannya tidak ada penyulit, saya rencana bersalin di mana, tapi kalau ada penyulit nanti saya minta tolong dokter ya, seperti itu. Dan dokternya tuh nggak akan no hard feeling sih gitu, karena memang keberadaan dokter Obgyn itu untuk menangani persalinan-persalinan patologis gitu. Jadi kita nggak ada masalah sama sekali kalau misalnya yang persalinan normal itu di bidan tanpa harus ditangani oleh kita, it's okay, nggak masalah gitu. Ya, jadi dibicarakan ya, Bun. Oke. Nah, selanjutnya ada yang bertanya juga, izin bertanya dok, kalau misal di USG terakhir posisi bayi melintang atau sungsang, lalu dianjurkan untuk tindakan SC. Bagaimana cara kita untuk menerima dan tidak panik? Karena persalinan itu sudah dekat, pasti ada rasa takut dan sangat khawatir. Lalu, apakah persalinan SC itu menakutkan dan tidak bisa melakukan IMD? Oke. Dokter Angga mau mencoba menjawab dulu, mungkin bisa memberi kekuatan pada Bunda Kintan. Setahu saya sih kalau letak lintang memang indikasi absolut ya dok ya untuk SC ya dok. Kalau sungsang masih bisa diupayakan untuk kelahiran normal. Jadi sangat tergantung dari nanti posisi bayi pada saat ini ya persalinan. Eh, ya sangat normal ya Bun, persalinan dengan SC itu resikonya jauh lebih tinggi dibandingkan normal. Jadi memang kadang saat ini mungkin ada yang minta gitu ya tanpa indikasi itu malah sebetulnya aneh sih sebetulnya dari sudut pandang medis ya karena ya tadi resikonya lebih tinggi. Namun tadi ya kalau memang SC itu menjadi jalan keselamatan bagi bayi maupun bunda karena memang indikasi SC-nya kuat, indikasinya absolut ya itu adalah jalan keajaiban sih Bun ya daripada kita memaksakan untuk lahir normal ternyata malah eh, hasilnya di luar dari yang kita inginkan, ya mungkin ibu atau bayinya yang eh, berakibat buruk terhadap ibu dan bayinya, SC adalah pilihan terbaik. Tinggal nanti ayah sama bundanya harus saling support, saling ini ya, mendukung, saling mendoakan, mempersiapkan diri juga karena pemulihan SC itu lebih lama dibandingkan normal. Menurut saya sih ya begitu. Ya, jadi persalinan SC itu ya kalau misalkan indikasinya kuat adalah jalan keselamatan ya, jalan keajaiban. Silakan dok, tambahkan dok. Oke ya, betul sekali Bunda Kintan. Jadi kalau misalnya memang atas indikasi harus dilakukan SC dan memang itu sudah dipertimbangkan menjadi jalan yang terbaik, saya sih menyarankan jangan ragu-ragu untuk mengambil itu gitu. Karena apapun bentuk persalinannya, tujuan utama kita kan adalah menyelamatkan ibu dan bayi ya. Jadi tidak masalah apakah akan dilakukan persalinan pervaginam atau kita akan melakukan SC, yang penting tujuan kita bisa tercapai. Lalu kemudian kalau ditanyakan apakah SC itu menakutkan atau tidak, intinya semua hal yang baru kita alami itu pasti akan terasa menyeramkan. Ya, dan saya sih selalu bilang, dan karena saya juga pernah mengalami ya menjadi seorang ibu yang di SC gitu. Ibu-ibu yang ada di atas meja operasi itu adalah pejuang-pejuang paling berani gitu ya. Pejuang-pejuang paling berani. Kenapa? Karena betul-betul harus menghadapi datang ke sebuah tempat baru, ruangan baru, dikelilingi orang-orang yang dia tidak kenal gitu. Bahkan mungkin sebagian besar tidak bisa didampingi gitu ya oleh suami gitu. Dan akan menghadapi sebuah peristiwa medis, sebuah tindakan medis yang ya yang nggak main-main gitu ya, menembus tujuh lapisan, kehilangan banyak darah gitu, dan yang pastinya akan eh, meninggalkan bekas luka yang selamanya akan kita bawa dan akan kita sandang gitu. Jadi memang seberani itu gitu, dan itu adalah risiko yang kita ambil dengan gagah berani untuk bisa melahirkan buah hati kita gitu. Dan disitulah justru hebatnya seorang ibu, hebatnya seorang perempuan itu gitu. Ya, jadi, nah terus gimana sebenarnya kita fokusnya bukan, aduh itu bakal serem nggak ya gitu. Tapi oke, itu pasti akan menjadi sesuatu yang baru dan pasti akan membuat kita takut dan gentar. Tapi gimana caranya supaya kita bisa melalui ketakutan itu gitu. Itu yang harus menjadi em, titik titik fokus kita gitu saat kita memang diputuskan untuk SC gitu. Yang bisa dilakukan diantaranya adalah
berbincang dengan dokternya gitu. Tanya bagaimana prosedurnya, nanti saya akan melalui apa saja gitu. Ketahui risikonya, ketahui manfaatnya akan didapatkan. Dan cari-cari tahu juga pengalaman teman-teman bagaimana pemulihannya seperti itu akan sangat membantu kita untuk mengurangi ketakutan itu. Lalu kemudian nanti pada saat persiapan sebelum operasi, biasanya kalau untuk SC-nya memang SC yang direncanakan, kita akan ketemu dulu tuh dengan dokter kandungannya pasti. Kemudian dengan dokter anestesi ya yang akan membius, itu juga kita bisa berbincang dulu gitu, menanyakan prosedurnya, dokternya pun akan menjelaskan. Ya, dan insya Allah kita akan bisa lebih tenang karena kita sudah tahu bagaimana prosedurnya. Dan yang paling penting tentunya ya minta pertolongan Allah ya, supaya dimudahkan dan Allah juga memberi kekuatan dan ketenangan untuk dokter-dokter yang akan menolong Bunda dan bisa menjadi jalan pertolongan terbaik untuk Bunda dan bayi. Gitu. Bunda, kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, Bunda boleh nggak apa-apa, maksudnya langsung bertanya aja nanti ke saya ya. Misalnya ada yang apa namanya khawatir banget gitu, nggak apa-apa. Ya, jadi kalau bunda-bunda ada yang ingin ditanyakan, boleh nanya langsung di apa grup kita gitu. Atau kalau misalnya memang pertanyaannya eh, pribadi sekali, nggak apa-apa. Saya terima japri juga nggak apa-apa kok ya. Boleh langsung bertanya aja. Oke. Nah, mudah-mudahan bagus ya. Kalau IMD itu nanti bisa direncanakan juga, Bunda. Nanti kalau misalnya persiapan SC, nanti Bunda akan bertemu juga dengan dokter anak yang akan mendampingi bayi Bunda, dan itu kita bisa meminta untuk dilakukan IMD bila kondisi ibu dan bayinya baik. Ya, jadi bila memang jalan terbaiknya adalah SC, jangan ragu, jangan khawatir, ambil sebagai jalan terbaik perjuangan kita untuk melahirkan bayi kita. Ya, semoga Allah memberi kemudahan di sana. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bunda Nabila. Khawatir kalau misalnya ada terlambat merujuk ya, terlambat merujuk, terlambat pindah ke rumah sakit dan akhirnya berujung nggak selamat. Ya, disinilah pentingnya kita merencanakan ikhtiar yang terbaik aja sih. Ya, kita yang merencanakan ikhtiar terbaik, rencana kita terbaik. Ini kenapa sih kok sering banget sering terjadi keterlambatan yang berujung pada ketidakselamatan? Yang menyebabkan terlambat itu seringnya terlambat mengambil keputusan, ya, terus terlambat merujuknya gitu. Nah, itu yang menyebabkan terlambat penanganannya. Nah, yang harus bisa kita putus dari persiapan yang baik itu adalah terlambat mengambil keputusan. Jadi di Indonesia ini kadangkala ada kultur yang kurang baik di mana keluarga itu mungkin karena belum jelas ya atau belum tahu gitu bagaimana sih prosedurnya atau bagaimana eh, keputusan yang harus diambil sehingga kadang-kadang untuk mengambil satu keputusan saja itu kayak harus ngeriung dulu gitu, keluarga besar tuh harus kumpul dulu untuk mengambil keputusan gitu, padahal itu adalah keputusan yang harus diambil segera. Nah, jadi ini adalah hal yang harus kita bisa putus dulu mata rantainya dengan melakukan persiapan yang baik. Jadi ayah bunda misalnya nanti menghadapi persalinan itu sudah harus jelas siapa yang akan mengambil keputusan. Ya, dan tentunya di sini ayah sebagai penanggung jawab utama dari istrinya dan anaknya yang sedang ada di dalam kandungan harus bisa menjadi pengambil keputusan utama tanpa perlu banyak menunggu pertimbangan dari anggota keluarga lainnya. Ya, karena ayah lah yang punya tanggung jawab itu gitu. Nah, bagaimana caranya supaya ayah bisa menjalankan peran itu dengan baik? Tentunya adalah ayah juga harus memahami seperti yang tadi disampaikan oleh Dokter Angga, harus memahami bagaimana proses persalinan, apa saja kemungkinan risiko yang mungkin terjadi dan kemungkinan tindakan apa saja yang diperlukan gitu. Itu harus sudah dikuasai dulu oleh ayah sebelum mendampingi persalinan. Jadi makanya kenapa sekolah ibu hamil ini kita selalu mengundang kan ayah atau pendamping karena bukan cuma bunda yang harus tahu, tapi justru ayah harus lebih tahu. Karena ayahlah nanti yang akan dihadapkan untuk mengambil keputusan-keputusan penting demi kepentingan istri dan anaknya. Gitu ya Bun. Jadi mudah-mudahan kalau misalnya dilakukan keputusannya tepat waktu, keterlambatan ini bisa kita hindari. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Ayah Wan Abdul Hadi. Wah, ini dari negeri jiran ini. Kalau saya orang luar negeri tetapi istri dari Indonesia, apakah bisa pakai asuransi BPJS Indonesia? Mangga, Dokter Angga mungkin bisa diberi pencerahan. Selama istrinya terdaftar sebagai peserta BPJS dan BPJS-nya aktif, bisa digunakan, ya. Bahkan WNA pun, terutama yang sudah tinggal lebih dari 6 bulan dan bekerja di Indonesia, itu bisa juga menjadi peserta BPJS dan menggunakan fasilitas
sama seperti peserta yang lain dari WNI gitu. Jadi bisa jawabannya ya. Oke, demikian Ayah Wan Abdul mudah-mudahan cukup menjawab ya. Jadi selama terdaftar sebagai peserta bisa digunakan. Walaupun memiliki suami warga negara asing, tapi kalau bundanya terdaftar sebagai peserta tetap bisa menggunakan BPJS. Oke, selanjutnya dari Bunda Nur Hafizah, mau tanya dok, pemeriksaan BPJS ke Vaskes 1 hanya bisa cover di 8 minggu pertama dan di minggu terakhir ya dok? Nah, mungkin ini bisa diluruskan dulu dokter Angga, supaya infonya tidak Ya, simpang siur. untuk pemeriksaan kehamilan di fase satu itu Bunda dapat 6 kali, Bun. Ya, di trimester satu itu 1 kali, itu udah dengan USG-nya ya. Trimester kedua itu 2 kali, dan trimester ketiga itu 3 kali, dengan kunjungan kelima juga pemeriksaan USG. Jadi total 4 kali ANC dan 2 kali ANC USG. Ya, Ya, Bun. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Jadi, ini adalah fasilitas yang baik sekali untuk digunakan gitu. Karena ini bisa menjembatani kurangnya akses bunda-bunda untuk mendapatkan antenatal care atau pemeriksaan kehamilan yang berkualitas. Jadi, walaupun misalnya terasa agak ribet administrasi dan lain sebagainya, tapi ini adalah hal yang sangat baik dan bisa digunakan sebaik-baiknya ya fitur dari BPJS ini untuk pemeriksaan kehamilan. Mudah-mudahan banyak bunda di sini bisa lebih memanfaatkan lagi supaya bisa mendapatkan ANC yang baik. Oke, sepertinya untuk pertanyaan, insya Allah sudah kita diskusikan semua. Oke, kemarin saya ke fase satu cuma bisa di 8 minggu pertama dan minggu terakhir, dok. Apa saya pindah vaskes saja? Nah, ini coba ditanyakan kepada vaskesnya, Bun. Atau kalau misalnya mau ini ditanyakan kepada call center BPJS-nya, Bunda. Nanti bisa, supaya bisa mendapatkan penjelasan yang jelas ya, kenapa seperti itu gitu. Apakah misalnya ada persyaratan khusus atau misalnya ada syarat dan ketentuan tertentu yang mungkin perlu dijelaskan lebih lanjut. Ya, jadi coba dihubungi saja. Mudah-mudahan bisa mendapatkan informasi yang akurat ya dari BPJS-nya bagaimana. Gitu, Bun. Oke, terima kasih banyak untuk Ayah dan Bunda yang sudah berpartisipasi di kelas kita malam ini. Semoga semua ilmunya bisa memberi manfaat. Dan kembali ini Dokter Angga tadi menjanjikan Imani ya. iya, 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 ada coba. ada post test dulu kita. Silahkan dokter Angga, Ya, boleh langsung post testnya. Kayak udah nggak sabar nih, udah mulai pada pegang dompet nih. saya Pegang izin lewat dari jam 9 ya, Bun, kurang lebih 10 menit lah nanti untuk bisa jawab pertanyaan dan lihat hasilnya ya. Oke, saya izin share screen lagi. Boleh silakan dipersiapkan lagi smartphone-nya untuk nanti masuk ke dalam link kuisnya ya. Mohon konfirmasi sudah terlihat. sudah terlihat. Baik. Oke, silakan boleh scan QR code-nya ya, atau boleh juga saya coba copy ya ke grup Ayah Bunda ya. Coba sebentar saya copy ke grup besar ya. Saya bisa, oh nggak bisa saya. Sebentar. Minta tolong admin untuk share ini ya, linknya ya. Boleh bantu. Silakan lewat QR code boleh ya, atau lewat link nanti di-share sama admin. Oke, sudah bergabung 13 orang, 14 orang. Kita tunggu dulu kurang lebih 2-3 menit ya, silakan.
Yang belum bergabung boleh bergabung dulu. Karena ada hadiah untuk tiga pemenang, ya. Eh, Dompet digital senilai masing-masing 50.000 ya. Sudah 37 orang. Saya tunggu 1 menit lagi ya. Silakan. Oke, kita beri kesempatan dulu yang belum bergabung ya. Sampai 21.12. Sudah 42 orang. Empat puluh empat orang. Wah, pada semangat ya. Oke, kita mulai ya. Sudah 21.12. Bersiap, Ayah Bunda. Kita mulai pertanyaan pertama.
Hmm. Beres-beres. Oke, baik. Sepertinya udah cukup ya. Kita akhiri ya. Waktunya sudah cukup panjang untuk mengisi. Oke, inilah tiga pemenang dari kuis kita hari ini. Ayah Bunda, pemenangnya adalah Ding, ini ayah apa Bunda ya? Ayah Ding, Ayah Abdurrahman, dan Ayah Hawari ya. Selamat untuk ketiga ayah nih ya. Ayah Ding, Ayah Abdurrahman, dan Ayah Hawari. Oke, wah nilainya ini bagus-bagus ya. Bagus-bagus nilainya. Sudah ada 26 orang yang nilainya 100 ya. Oke, selamat untuk Ayah Ding, Ayah Abdurrahman, dan Ayah Hawari. Boleh nanti menghubungi eh, admin grup ya untuk ininya apa hadiahnya ya. Oke, baik Dokter Apriasti, saya kembalikan ke dokter karena sudah cukup malam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah banget. Selamat untuk para pemenang kuis kita malam hari ini. Semoga menjadi rezeki yang barokah, menjadi lebih semangat lagi untuk mendampingi bunda-bunda ya, mempersiapkan persalinan dan menjalani kehamilannya. Oke, akhir kata terima kasih banyak untuk malam ini. Semoga tetap menjadi semangat kita, walaupun ini menjadi kelas terakhir ya untuk seri Bunda-Bunda Trimester 2. Tapi selamat bertemu lagi insya Allah nanti di kelas seri untuk trimester ketiganya pada saat nanti memasuki trimester ketiga. Ya, ingat jargon kita, know better, think best, choose right. Tahu lebih banyak, berpikir yang terbaik, dan memilih yang paling tepat. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih untuk ayah bunda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.